Tib dalam bahasa Arab artinya adalah pengobatan. An-Nabawi adalah dari Nabi SAW. Dan di dalam Islam, subhanallah, inilah indahnya, bahwa inilah dahsyatnya Rasulullah SAW memberikan petunjuk sampai pada masalah pengobatan. Obat-obat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, juga yang dipraktekkan, beliau dipraktekkan oleh para sahabat dan dokter-dokter Islam pada zamannya, itu valid sampai sekarang. Contoh yang sederhana adalah habatus sauda misalnya. Sekarang diburu bangsa-bangsa di dunia, bahkan dipatenkan di negeri seperti Amerika karena terbukti khasiatnya sebagai obat. Yang sangat menarik adalah bahwa kalimat keyakinan, dan keyakinan ini hadir dari iman yang sangat kuat. Di antaranya adalah kalimatnya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika beliau mengatakan bahwa pengobatan Nabi pasti lebih ampuh karena pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumbernya adalah wahyu, sementara pengobatan yang lain sumbernya adalah uji coba dan percobaan. Bahkan kalimat Ibnu Qayyim sendiri yang mengatakan bahwa kalau Anda tidak sembuh dengan Al-Quran, maka Anda tidak mungkin sembuh dengan yang lain. Ada sekitar 100 lebih tanaman yang namanya disebut di Al-Quran atau di Al-Hadis yang memiliki khasiat untuk sebagai obat. Nah, maka kemudian tidak aneh kalau berikutnya adalah lahir para ilmuwan muslim di bidang pengobatan. Dan nama-nama besar itu kita kenal. Umpamanya kita mengenal Az-Zahrawi. Az-Zahrawi sampai hari ini masih disebut sebagai bapak bedah. Sama mengejutkannya dengan buku Al-Qanun fit Tib karya Ibnu Sina. Dia diterjemah ke berbagai macam bahasa di dunia, bahkan dia menjadi rujukan utama untuk ilmu kedokteran di Eropa sampai abad 15 kurang lebih. Jadi Tibbun Nabawi itu artinya adalah pengobatan Nabi, dan sumbernya berarti ada dua. Satu adalah Quran, sebagai kalimat Ibnu Qayyim tadi, dan yang kedua adalah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga sumbernya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi Nabi bicara berdasarkan wahyu. Pengobatan ini merupakan ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa Rasulullah SAW sangat banyak hadis-hadis beliau yang bicara tentang masalah pengobatan, masalah kesehatan, berbagai macam, bahkan petunjuk Nabi sangat detail tentang masalah pengobatan. Kalau hari ini kita belum menemukan obat dari sebuah penyakit yang berat, itu faktornya bukan tidak ada obatnya. Itu perlu orang-orang besar untuk meneliti, dan tentu Islam akan memberikan petunjuk itu. Kalau dalam Sahih Bukhari Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala syifaan." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Kalau dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, "Ma anzalallahu likulli da'in dawa." Setiap penyakit mesti ada obatnya. Nah, dari sinilah kemudian harusnya memunculkan sebuah ide-ide besar. Contohnya adalah Dr. Jamil Al-Qudsi. Ini salah seorang dokter spesialis penyakit dalam asli Yordan. Beliau melakukan penelitian 10 tahun setidaknya, baik terhadap buku-buku ilmuwan kedokteran Islam dahulu atau terhadap Al-Quran langsung dan hadis Nabi SAW. Saat beliau diwawancarai berkali-kali beliau mengatakan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, karena dia sendiri sebagai seorang peneliti mengatakan saya tidak menduga hasil sebesar ini. Padahal beliau baru meneliti satu ilmu saja dari dunia kedokteran, yaitu ilmu nutrisi keseimbangan. Itu saja sudah menyembuhkan banyak sekali penyakit. Hari ini juga, ini sudah lebih tua usianya, seorang ahli Al-Quran, seorang ulama, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, rektor Universitas Al-Iman Yaman. Beliau menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat berat, dari mulai AIDS, kanker, segala macam, untuk supaya bisa diakui uji labnya di Amerika, diobati oleh beliau di Yaman. Beliau bukan dokter, tapi kenapa, apa yang beliau lakukan? Saat sampai hari ini beliau belum mau membuka ilmunya, tapi sudah dicoba didesak oleh banyak kalangan karena itu ilmu sangat bermanfaat. Beliau hanya khawatir bahwa ilmu itu dicuri gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beliau sangat siap untuk berbagi gratis, tetapi tidak oleh para kapitalis yang semua hal harus berupa uang, dan manusia menjadi sangat sulit untuk mendapatkan obat dan seterusnya. Ketika putra beliau ditanya, apa sebenarnya yang diteliti oleh beliau? Jawabannya anaknya sederhana. Ayah saya meneliti hadis Nabi SAW. Jadi bayangkan, Quran menantang banyak sekali para ilmuwan untuk hadir. Inilah peluang sebenarnya bagi umat ini yang yakin dengan kebenaran Al-Quran, yang yakin dengan kebenaran hadis, bahwa mengeksplorasi di negeri tropis yang sangat kaya dengan hutan-hutan
sangat kaya dengan tanaman-tanaman perkebunan, bagaimana kita bisa menghasilkan madu yang baik di negeri ini, maka seharusnya ini menjadi peluang kita. Peluang untuk menyembuhkan penyakit yang ada di masyarakat kita. Apabila ini kita berhasil, dua hal yang bisa kita peroleh. Pertama, kita bisa mengatasi masalah-masalah penyakit dengan apa yang ada di sekitar kita. Kedua, ini menjadi peluang industri, peluang ekonomi yang luar biasa, yaitu mengelola secara berkesinambungan potensi alam untuk kebutuhan manusia. Kalau begitu, alangkah menariknya ketika buku-buku itu diungkap kembali hari ini, yang sumbernya adalah Rasul dan Rasul bersumber Quran dan hadis beliau. Ditambah bahwa setiap zaman muncul masalah baru, dan setiap zaman harus ada orang yang meneliti untuk mencari solusi, tentu dengan sumber tibu nabawi itu. Ke depan, pengobatan itu yang akan memberikan solusi hanya Islam. Quran yang memberikan solusi.